Perkenalkan, namaku Rudi. Saat ini aku berumur 24 tahun. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kota Malang. Aku berasal dari desa yang sangat terpencil. Aku bisa kuliah di Kota Malang karena mendapat beasiswa dari kotaku. Karena berasal dari keluarga yang pas-pasan, selama aku tinggal di kota, aku pun ngekos. Saat pertama kali datang ke kota ini, aku sangat kebingungan. Maklum, anak desa yang baru masuk ke kota besar. Akhirnya dalam kebingunganku, aku mencoba tenang. Dalam pikiranku, aku harus mencari tempat tinggal dulu. Satu jam berjalan, akhirnya aku menemukan rumah yang menerima kos khusus laki-laki. Aku mulai mendekati pintu rumah tersebut. Kemudian aku menekan bel yang ada di samping pintu. Tak kusangka yang keluar dari balik pintu itu bukan ibu ataupun bapak-bapak, melainkan seorang wanita muda. Membuat aku bengong sesaat. Bagaimana tidak, gadis itu sangat cantik dengan balutan kerudung berwarna merah muda, membuat mata ini seakan ingin lepas. Meskipun dia berpenampilan tertutup dan serba longgar, tetapi tetap saja tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Dalam hatiku berkata, betapa indahnya makhluk ciptaanmu ya Tuhan. Ada apa ya Mas? Begitu suara menyadarkan dari lamunanku. Saya mencari tempat kos Mbak. Begitu sahutku. Apa benar di sini menerima kos putra Mbak? Begitu aku menanyakan kembali. Oh iya Mas, di sini menerima kos putra, jawabnya. Akhirnya aku dipersilakan masuk dan kita mulai mengobrol. Dari obrolan kami itu aku tahu jika namanya Yahro. Ternyata dia juga bukan asli penduduk kota ini. Dia juga pendatang dan baru aku tahu kalau dia seorang janda, tapi tidak mempunyai anak. Setelah panjang lebar kita ngobrol, akhirnya aku meminta untuk melihat-lihat kamar yang akan aku tempati. Dalam pikirku, aku kira kamar untuk anak kos di dalam rumah itu juga. Tapi ternyata di sebelah rumah utama. Sedikit kecewa sih. Dan tempat kos itu hanya ada 4 kamar saja. Dan hanya tersisa 1. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan saja. Dalam pikirku, tidak apa-apalah meski tidak serumah. Paling tidak aku tiap hari bisa melihat ibu kos yang cantik itu. Tak terasa, sudah sebulan aku tinggal di kosan ini. Dan kini aku dan ibu kos semakin akrab. Bahkan kadang jika ada libur, ibu kos selalu minta tolong untuk dianterin ke pasar buat belanja. Karena aku memang orangnya gak neko-neko. Ya, dia percaya saja jika kemana-mana bareng sama aku. Singkat cerita, aku telah memasuki libur akhir semester, di mana liburan itu hanya 2 minggu saja. Karena liburan, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku.
Hitung-hitung aku melepas rindu pada keluargaku. Sesampainya di rumah, aku merasa seperti ada yang aneh. Ya, aku baru sadar jika aku mulai merindukan Bu Kos. 3 hari aku berada di rumah, aku sudah tidak kerasan dan aku memutuskan untuk kembali lagi ke kosanku. Aku izin pada keluargaku kalau masih ada urusan di kampus, jadi harus kembali lebih awal. Mereka hanya mengiyakan saja. Sesampainya di sana, aku menekan bel di rumah Bu Kos dan meminta kunci kamar yang aku titipkan kepadanya. Selang beberapa saat, dibukalah pintu itu. Kamu Di, kok sudah balik? Tanyanya. Belum aku jawab, dia nyerocos saja. Jangan-jangan kamu kangen Mbak ya? Mendengar itu aku terdiam dan mukaku memerah, seakan aku tersambar petir di siang bolong. Sembari aku menyadarkan diri dari lamunanku. Iya Mbak, aku kangen Mbak. Begitu jawabku dengan sedikit menggodanya. Dia hanya tersenyum manis mendengar celotehku, sama menyodorkan kunci kamarku. Aku balas dengan senyum yang sedikit menggodanya. Suatu hari ada suara yang mengetuk pintu kamarku dari luar. Setelah aku buka, ternyata Bu Kos. Dia mengajakku untuk menemaninya belanja di mall. Setelah berbelanja, kemudian kita makan di restoran. Sembari makan, kita bercerita banyak hal, mulai dari keluarga masing-masing sampai masa lalunya saat dia sebelum menjadi seorang janda. Setelah itu, aku memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Dalam pikirku, mungkin ini waktu yang pas untuk mengatakannya. Bermodalkan nekat, aku mengatakan jika aku jatuh cinta padanya. Sontak, dia terdiam dan sedikit kaget. Itu membuat aku bingung. Tanpa ada jawaban iya atau tidak, dia mengajak pulang. Di atas motor, dia diam saja. Itu membuatku merasa bersalah. Dalam hati aku merasa kecewa. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini sudah menjadi jawabannya. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk begitu saja, tanpa ada sepatah kata pun. Aku juga langsung masuk ke kamarku. Selang beberapa menit, ada yang mengetuk pintu kamarku. Dan yang mengetuk itu ternyata Bu Kos. Aku membuka pintu, dia hanya diam saja. Tiba-tiba dia memelukku dan berkata, "Kamu serius?" Begitu tanyanya. Aku sedikit terdiam dan menjawab, "Iya, aku serius," sembari diiringi anggukan kepalaku. Sejak saat itu, aku resmi jadian dan hubungan kami semakin dekat. Aku tak peduli meskipun dia seorang janda dan lebih tua dariku. Aku tetap mencintainya. 3 tahun kita pacaran. Aku memberanikan diri untuk melamarnya. Tapi sebelum melamarnya, aku kenalkan dia pada keluargaku di kampung. Setelah aku kenalkan, banyak penolakan dari keluargaku termasuk ibuku. Dia berpikir aku masih bisa mendapatkan wanita yang masih belum pernah menikah. Aku mencoba berdiskusi dengan keluargaku. Akhirnya mereka setuju dan minggu depan
mereka akan melamarnya. Singkat cerita, aku menikah dengannya. Acara diadakan dengan sangat sederhana. Sungguh bahagia sekali diriku mendapatkan orang yang begitu aku cintai.